Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita berada di satu zona Ramadan, hari-hari pertama di bulan Ramadan ini. Pastilah zona ini laksana perjalanan kita seperti orang-orang yang melakukan perjalanan yang panjang. 1 bulan namanya. Atau boleh jadi lebih daripada itu, jika kita memang menjadikan hari-hari ini adalah bagian dari kesempatan kita memiliki amaliyah, memiliki karya, memiliki kegiatan-kegiatan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kita didorong juga oleh keinginan kita untuk selalu memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian seperti para wanita yang menguraikan rajutannya, menguraikan benang yang telah dia pintal dengan baik, dengan rapi, sehingga menjadi karya, menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Ramadan itu laksana begitu. Mulai dari hari pertama kita merangkai satu demi satu amal kita. Merangkai satu demi satu amaliyah kita. Kebaikan-kebaikan dari yang kecil sampai yang besar, kita kaitkan, kita hubungkan, kita rangkai sehingga nanti pada ujungnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan tentunya pengalaman kita hidup di Ramadan tahun ini bukan pengalaman pertama. Ramadan ini adalah pengalaman yang entah kesekian kalinya kita hidup di dalamnya. Laksana seorang tukang bangunan, kita sedang membangun. Kita sedang membuat satu desain bangunan dari gambar yang sudah kita rencanakan ini. Di dalam satu syair, seorang penyair menyebutkan, mata yablu'il bunyanu yauman tamamah idza kunta bunyanahu wa ghairuka hadamah. Kapan akan selesainya sebuah bangunan jika engkau membangun tapi yang lainnya menghancurkannya? Tidak bisa dipungkiri, ikhwah sekalian, saudara-saudaraku seiman yang berbahagia, kita terjebak, apakah sengaja atau tidak menjaga bangunan yang telah kita bangun itu. Atau mungkin kita lalai, lupa karena urusan kita yang banyak, karena nafsu kita yang besar,
karena imajinasi kita yang melewati batas-batas kemampuan kita, seringkali justru merusak bangunan yang sedang kita susun itu. Nah, jika bangunan ini rusak, maka nyaris kita sebenarnya berada di Ramadan, tapi kita tidak memiliki bangunan yang sempurna. Mengapa? Karena kita lupa menjaganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etapa kita baru memasuki etapa pertama. Godaannya mungkin kita masih bisa mengelolanya, bisa ngontrol. Maklum, suasananya masih suasana pertama. Semangatnya masih membara. Godaan di lingkungan kita belum banyak. Tapi apakah mungkin setan akan menggoda kita seperti godaan di hari pertama atau hari yang kedua? Atau hari-hari awal ini? Tentu tidak. Godaan akan menaik seiring dengan etapa yang kita lalui ini. Semakin mendekati penghujung etapa, mendekati garis finish, pastilah godaan itu akan semakin kuat. Lihatlah para olahragawan, para pelari. Mereka semakin mendekati finish, godaannya banyak. Entah godaan dari kawannya, sesama pelari, atau juga boleh jadi godaan yang muncul dari diri kita sendiri. Karena apa? Sudah lelah, sudah capek, sudah jenuh. Ya. Toh yang dilakukan itu juga. Namanya Ramadan ya itu juga. Namanya tilawah juga itu juga. Namanya sahur ya begitu juga. Tapi kita memang harus menjaga ini dengan sebaik-baiknya walaupun kondisinya seperti itu. Ya. Mulailah kemudian untuk merenungkan lebih jauh lagi. Apa yang sebenarnya harus kita manfaatkan di penghujung ini. Ya. Di penghujung Ramadan. Ya. Apalagi kita akan mendapati setelah Ramadan ada Syawal. Ada hari yang sangat berbeda kontras dengan suasana di saat kita Ramadan. Syawal orang punya kecenderungan untuk seakan-akan selesailah kewajiban dan tugas Ramadan yang berat ini. Merdeka, kira-kira begitu. Mereka lupa. Lihatlah, banyak kemudian tentu tidak sebagaimana di bulan ini ya. Di tahun ini yang penuh dengan cobaan karena musibah Corona ini. Di Ramadan-Ramadan yang lain yang biasa kita pergi ke masjid, masjid rame, tilawah rame, orang beraktivitas rame. Ya, lihatlah ketika Syawal, berapa banyak masjid yang sepi dari para penghuninya. Lihatlah mushaf Al-Quran yang tetap tertutup. Karena apa? Penghuninya tidak melakukan hal yang sama di saat dia berada di bulan Ramadan. Begitulah suasana ini akan berubah dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, atau dari satu Ramadan ke bulan yang lainnya. Kalau Syawal godaannya berat, apalagi setelah Syawal. 1 tahun menuju Ramadan yang akan datang, itu pun jika Allah masih berikan kehidupan bagi kita. Seorang ulama menyebutkan bahwa ada kalanya di saat seseorang itu berada di bulan Ramadan ada 2 model. Model yang pertama adalah model yang menjadikan kehidupan ini ya biasa-biasa saja. Maklum, dari Ramadan ke Syawal biasa-biasa saja. Tidak ada kenaikan.
al-irtifa ad-dauri, kira-kira begitu. Peningkatannya ya karena perputaran sejarah saja. Ya, perputaran sejarah, dari situ ke situ lagi, balik lagi. Ya, memahaminya begitu. Tapi ada juga yang kemudian memahaminya, perputaran ini harus naik laksana anak tangga. Jika Ramadan ini misalnya berada di anak tangga yang kelima, semoga Ramadan yang akan datang atau Ramadan berikutnya anak tangga yang berikut. Atau hari pertama Ramadan kita berada di anak tangga yang pertama, Ramadan hari yang kedua berada di anak tangga yang kedua. Berikutnya terus, sehingga apa yang Allah maksudkan Ramadan ini atau puasa Ramadan ini akan melahirkan orang-orang yang bertakwa akan kita capai. Kapan? Di saat ada kenaikan-kenaikan yang terus kita lakukan. Ya. Tentu tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang sulit bagi kita. Maka karena itu, jika Ramadan ini kita memiliki program yang mulia, program-program yang hebat dari ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, apakah itu tilawatul Quran, apakah itu qiyamul lail, sholat taraweh. Tentu untuk sholat taraweh pada kali ini tidak sebagaimana biasa kita bisa pergi ke masjid ya. Hidupkan sholat taraweh di rumah. Ya. Sang ayah jadi imam. Sang anak yang besar barangkali bagiin waktu untuk juga ikut bisa mengimami. Berbagi. Jamaahnya siapa? Anggota keluarga yang lain, anak-anak dan yang wanita. Dan ini kalau kita bisa pahami adalah anugerah juga kemudian ya, yang boleh jadi tidak kita temukan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Dan saya yakin ini akan Allah catat sendiri ini, bahwa keluarga itu melakukan sesuatu yang baik. Yang dulu sholat tarawih berjamaah di rumah tidak dilakukan, hari ini bisa dilakukan. Ya. Ini adalah prestasi, pengalaman tersendiri bagi keluarga, seorang ayah, seorang anak yang besar dan lain sebagainya. Tidak mengapa barangkali bacaannya surat-surat yang pendek, ayat-ayat yang pendek. Ya. Karena tidak semuanya mampu untuk melakukan sebagaimana para guru-guru kita, asatid-asatid kita, imam-imam masjid kita yang memiliki hafalan-hafalan yang banyak. Kita terpaksa ini lakukan, memang kondisinya seperti ini. Satu sisi kita harus menjaga kondisi kita, satu sisi kita harus tetap melakukan aktivitas di rumah tangga kita. Jangan lupa terus naikkan amal ini, karena jangan sampai sekali lagi seperti gambaran ayat tadi, kita laksana para wanita yang mengurai pintalan yang terah rapi, yang itu sebenarnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, berharga, tapi karena kita rusak sendiri-sendiri, naudzubillah min dzalik, maka barang itu pastilah tidak lagi menjadi barang yang berharga. Demikian nasihat pendek ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.